Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Mr. Siswa dari Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris selanjutnya. Namun seperti biasanya sebelum kita melanjutkan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswa berikutnya. Klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everybody, today we would like to talk about the new material under the title Simple Present. Hari ini kita akan membahas Simple Present. Simple Present adalah first kind of tenses, yaitu jenis tenses yang pertama. Simple Present sendiri itu fungsinya ada dua. Pertama untuk daily activity, yaitu kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah general truths, artinya kebenaran umum. General truths, kebenaran umum. Tapi kita tidak usah mempermasalahkan itu. Untuk memahami simple present, yang pertama kita untuk memudahkan memahami simple present, kalian hafalkan dulu yaitu daily verbs. Daily verb ini adalah kata kerja harian. Kata kerja harian. Yang pertama itu saya, get up. Sekali lagi, get up. Sekali lagi, get up. Get up artinya bangun tidur. Yang kedua, make a bed. Make a bed. Make a bed artinya merapikan tempat tidur. Yang ketiga, clean house. Clean house, membersihkan rumah. Sweep the floor. Sekali lagi, sweep the floor artinya menyapu lantai. Yang kelima, help. Help mother. Help mother, membantu ibu. Yang keenam, cook. Cook artinya memasak. Yang ketujuh, take a bath. Take a bath artinya mandi. Apa? Mandi itu adalah take a bath. Take a bath. Kemudian nomor 8, brush teeth. Brush teeth. Brush teeth. Kemudian nomor 9 adalah wash clothes. Wash clothes artinya adalah mencuci pakaian. Wash clothes, mencuci pakaian. Kemudian nomor 10, wash dishes. Wash dishes, mencuci piring. Jadi mencuci piring itu adalah wash dishes, bukan wash plate. Walaupun piring itu bahasa Inggrisnya plate, plates, tapi tidak wash plate, tapi wash dishes. Wash dishes artinya mencuci piring. Kemudian get dressed. Get dressed artinya ganti baju. Jadi kalau kalian cerita ganti baju itu pakai get dressed gitu aja. Get dressed itu semuanya, bisa pakai celananya, pakai celana pendek atau panjang atau baju atau sepatu, itu get dressed, ganti baju. Kemudian yang berikutnya adalah have breakfast. Sekali lagi, have breakfast. Sekali lagi, have breakfast artinya sarapan. Berikutnya have lunch. Have lunch. Have lunch artinya makan siang. Kemudian have dinner. Have dinner. Have dinner artinya makan malam. Nomor 15, have exercise. Have exercise artinya berolahraga. 16, go to school. Go to school. Go artinya pergi, school artinya sekolah. Go to school, pergi ke sekolah. Kemudian go home. Go home artinya pulang. Nomor 18, take a nap. Bisa take a nap, bisa take a nap. Take a nap artinya tidur siang. Kemudian water flowers. Water flowers artinya menyirami bunga. Water itu bisa air, bisa menyirami. Kemudian number 20, pray. Pray artinya sholat atau berdoa. Kemudian 21, do homework. Do homework artinya mengerjakan PR. Yang nomor 22, play. Play artinya bermain. Study itu belajar. Belajar itu study. Nomor 24, watch TV. Watch TV artinya menonton TV. Ya, nomor 25, go to bed atau sleep. Go to bed atau sleep artinya tidur. Nah, ini dihafalkan sendiri. Ya, terus yang kedua adalah cara menambah s atau es pada verb 1 pada simple present. Jadi ini cara menambahnya s atau es ya. Umumnya, ya nomor pertama itu aturannya umumnya tinggal nambah s saja. Misalnya sweep menjadi sweeps ditambahi s.
Cook menjadi cooks, tambahi s. Clean menjadi cleans, ditambahi s. Contoh yang lain misalnya help menjadi helps. Make menjadi makes, dan seterusnya. Umumnya tinggal nambah s. Tinggal nambah s umumnya ya. Tinggal nambah s. Yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran satu ss, kemudian o, kemudian x, kemudian sh, kemudian ch, itu tambahannya es bukan s ya. Misalnya contoh pertama ss. Contohnya kiss. Kiss itu artinya mencium. Ini berakhiran ss, maka tambahannya es. Kisses. Kiss menjadi kisses. Miss itu artinya rindu. Miss, I miss you, saya rindu kamu. Miss menjadi misses. Ya. Kemudian berakhiran o, go menjadi goes, es. Berakhiran o lagi, do menjadi does. Nah, kemudian berakhiran x, mix artinya mencampur menjadi mixes, tambahi es. Fix itu artinya memperbaiki jam, tambahannya berakhiran x berarti es. Fix menjadi fixes. Kemudian berakhiran sh, wash menjadi washes. Kemudian berakhiran ch itu watch menjadi watches. Ya, jadi kesimpulannya kalau berakhiran ss, o, x, sh, ch tambahannya es. Yang ketiga, jika kata kerjanya itu berakhiran y, berakhiran y atau y, maka ada dua aturan. Kalau y ada dua aturan. Jika sebelum y itu adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o, saya ulangi lagi. Jika huruf y-nya itu sebelumnya adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o, itu tambah s langsung. Contoh, buy itu artinya membeli. Sebelum y adalah huruf vokal u, maka tinggal nambah s, buys. Kemudian play bermain. Sebelum y adalah huruf vokal a, maka langsung plays, tambahannya s. Kemudian pray berdoa. Sebelum y huruf vokal a, berarti praise. Jadi kalau sebelum y adalah a, i, u, e, o, tinggal nambah s. Namun jika sebelum y itu huruf konsonan itu apa toh? Huruf konsonan adalah selain a, i, u, e, o, itu huruf konsonan kayak b, c, r dan seterusnya itu. Pokoknya selain a, i, u, e, o itu namanya huruf konsonan. Kalau sebelum y itu huruf konsonan, itu caranya menambah s adalah y-nya dihilangkan. Kemudian diganti ies. Misalnya cry menangis. Sebelum y ini huruf r. R itu konsonan, makanya y-nya hilang, diganti ies. Cry menjadi cries. Kemudian fly terbang artinya. Sebelum y adalah huruf konsonan l, berarti y-nya dihilangkan menjadi flies, ies. Kemudian study. Sebelum huruf y adalah huruf konsonan d, berarti y-nya hilang diganti ies. Study menjadi studies. Kemudian yang keempat ini yang harus hati-hati, have itu menjadi has. Biasanya kesalahannya adalah have menjadi haves, ini salah. Have itu jadinya has. Misalnya have lunch menjadi has lunch. Have breakfast menjadi has breakfast. Misalnya have fun ya menjadi has fun. Misalnya berpesta, have party menjadi has party. Itu adalah aturan atau tata cara menambahkan s atau es pada verb 1 di tensi simple present ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke rumusnya simple present. Namun sebelum kita masuk ke rumus simple present, kita akan membahas time signal. Time signal itu artinya adalah keterangan waktu yang biasanya sering terjadi pada simple present. Yang pertama ikuti saya, always. Sekali lagi, always. Satu kali lagi, always. Always artinya selalu. Selalu bahasa Inggrisnya always.
Yang kedua usually, itu usually ya, ini bukan usually tapi usually. Usually artinya biasanya. Kemudian often artinya sering. Seldom artinya jarang. Sometimes artinya terkadang. Kalau sometime tanpa s, sometime tanpa s artinya kapan-kapan. Kalau sometimes dengan s artinya terkadang. Kemudian every day, setiap hari. Kalau setiap bulan, every month. Setiap minggu, every week. Setiap tahun, every year. Setiap hari Senin, every Monday, dan seterusnya. Kemudian kita masuk rumus daripada simple present. Simple present yang verbal ya. Soalnya nanti ada rumus verbal, ada rumus nominal. Ingat, tenses ini benar-benar kalian harus paham, betul-betul paham, karena jumlah tenses itu yang verbal ada 12, yang nominal ada 6. Jadi nanti ada sekitar 18 video tenses itu nanti ya. Oke, kita langsung fokus yang pertama simple present dulu. Simple present rumus utamanya untuk kebiasaan. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas pronoun. They artinya mereka, we artinya kita, I artinya saya, you artinya kamu, they, we, I, you artinya mereka, kita, saya, kamu, they, we, I, you. Nah, gitu. Students kalau ada S-nya artinya murid-murid artinya ini jumlahnya banyak. Nah, she itu adalah dia perempuan, he dia laki-laki, it itu adalah dia sesuatu, things. A student seorang siswa, who artinya siapa. Untuk kala tatanya siapa itu mengikuti rumusnya si it. Nah, simple present itu rumusnya itu kalau yang kalimat positif itu rumus pertama adalah subjek plus verb 1, ini subjeknya. Subjek plus verb 1 atau subjek plus verb 1 ditambah SES. Itu rumus yang pertama. Nah, membedakannya gimana? Kalau they, we, I, you menggunakan verb 1 saja tanpa S. Kalau she, it pakai S. Cara menghafal gampang. They, we, I, you ora doyan S. Dewi Ayu ora doyan es. Dewi Ayu ora doyan es. Dewi Ayu tidak suka es. Jadi verb 1. Misalnya mereka pergi, they go. Kita pergi, we go. Saya pergi, I go. Kamu pergi, you go. Siswa-siswa pergi, students go. Ya, paham kan? Kemudian mereka bermain, they play. Kita bermain, we play. Saya main, I play. Kamu main, you play. Siswa-siswa main, students play. Mereka nonton, ya pakai verb 1, watch. They watch. Kita nonton, we watch. Saya nonton, I watch. Kamu nonton, you watch. Siswa-siswa nonton TV, students watch TV. Nah, itu adalah verb 1. Seandainya mereka menangis, they cry. Mereka melihat, they see. Mereka membersihkan, they clean. Dan seterusnya. Mereka mencuci, they wash. Pokoknya pakai verb 1 tanpa S. Dewi kesimpulan yang pertama, Dewi Ayu ora doyan S. Tidak suka S Dewi Ayu. Nah, kalau si it doyan S, si it suka S, maka pakai S. Dia pergi, she goes. Dia pergi, he goes. Itu pergi, it goes. Seorang siswa pergi, a student goes. Siapa yang pergi? Who goes. Dia main, she plays. Dia main, he plays. Dia main, it plays. Seorang siswa main, a student plays. Siapa yang main? Who plays. Lagi, dia nonton TV. Ya, si itu doyan S. Si watch tambah ES karena berakhiran CH. She watches TV. Dia membersihkan rumah. She cleans house. Dia menangis. She
cries. Dia mencuci, she washes. Pokoknya kalau yang she it harus ditambahi s atau es. Nah, aturan penambahannya sudah ada tadi, sudah saya terangkan ya. Sudah saya terangkan tadi ya. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau kalimatnya positif itu Dewi Ayu ora doyan es pakai verb 1. Si it doyan es atau suka es pakai verb es, itu yang positif. Kemudian negatif. Negatif itu artinya tidak. Misalnya tidak itu kalau dalam simple present itu pakai do not atau don't. Do not atau don't itu do not disingkat don't. Artinya tidak. Yang kedua itu pakai does not. Does not disingkat doesn't. Does not disingkat doesn't. Kalau Dewi Ayu dan banyak itu pakai don't atau do not. Misalnya gini, mereka tidak pergi, they don't go. Kita tidak pergi, we don't go. Saya tidak pergi, I don't go. Kamu tidak pergi, you don't go. Siswa-siswa tidak pergi, students don't go. Kita tidak main, ya, we don't play. Siswa-siswa tidak membersihkan, student don't clean. Bagaimana? Saya tidak membaca, I don't read. Saya tidak menulis, I don't write. Tinggal ganti kata kerja bentuk pertama. Berarti rumus negatifnya kalau Dewi Ayu don't plus verb 1. Kemudian yang pakai she it itu tidak pakai don't tapi pakai doesn't. Umpamanya dia tidak pergi, she doesn't go. Dia tidak pergi, he doesn't go. Seorang siswa tidak pergi, a student doesn't go. Siapa yang tidak pergi? Who doesn't go. Siapa yang tidak main? Who doesn't play. Oh, dia yang tidak main, he doesn't play. Dia tidak nonton, he doesn't watch. Dia tidak membersihkan, she doesn't clean. Dia laki-laki tidak makan, he doesn't eat. Dia laki-laki tidak minum, he doesn't drink. Jadi ingat kalau sudah ada does kembali ke verb 1. Jadi rumus tidaknya si it adalah doesn't plus verb 1. Ingat kalau sudah ada does kembali ke verb 1. Yang s tadi cuma kalimat positifnya saja. Yang ketiga itu adalah kalimat interrogatif. Interrogatif itu artinya apakah. Kalau do-nya di depan artinya apakah. Apakah mereka pergi? Do they go? Apakah kita pergi? Do we go? Apakah saya pergi? Do I go? Apakah kamu pergi? Do you go? Apakah siswa-siswa bermain? Do students play? Apakah mereka membersihkan? Do they clean? Apakah mereka mencuci? Do they wash? Apakah kamu cinta saya? Do you love me? Nah, seperti itu. Kemudian kalau she it dia itu pakai does di depan. Ini artinya juga sama apakah. Apakah dia pergi? Does she go? Apakah dia pergi? Does he go? Apakah seorang siswa pergi? Does a student go? Apakah Ani pergi? Does Ani go? Ani sama dengan she. Oke ya. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian kita kerjakan exercise atau tugas ini. Yang pertama, dia always itu penanda simple present, always. Dia selalu datang, he always come. Dalam kurung ini bisa benar, bisa salah. Kalau benar kamu tulis lagi, kalau salah kamu benarkan. He always come salah karena subjeknya pakai he. Ingat, he itu si, he it doyan es. He always, yang benar adalah comes. He always comes. They usually eat. Usually mereka biasanya makan gedang goreng, mereka biasanya makan pisang goreng. They usually eat, sudah benar. Dewi Ayu ora doyan es, sudah benar berarti eat. Nomor 3, kamu sering bermain api. You often play fire. You, Dewi Ayu ora doyan es, benar, play. Kemudian I seldom take a nap. Saya jarang tidur siang. Jarang itu kebiasaan. Berarti simple present, verb 1, verb s.
Saya jarang tidur siang. Dewi Ayu, Dewi Ayu ora doyan es. Dewi Ayu tidak suka es, berarti verb 1 take. Kemudian nomor 5, we sometimes meet him. Kita terkadang simple present, kita terkadang menemui dia. We, kita. Dewi Ayu ora doyan es, berarti verb 1 meet. Kemudian she always, dia selalu. She always watch TV, dia selalu nonton TV. She, he, it suka es, berarti watch seharusnya watches ditambahi es karena she. Kemudian Budi, Budi itu sama dengan dia laki-laki, he. Budi usually itu biasanya, itu simple present. Budi usually wash dishes, Budi biasanya nyuci piring. Budi itu he, she, he, it doyan es, berarti washes doyan es lagi karena he. Kemudian Ani seldom, Ani jarang mengerjakan PR. Ani seldom do itu salah karena Ani itu sama dengan she. She, he, it doyan es, she, it suka es, berarti bukan do, yang benar adalah does. Itu yang benar, Ani jarang mengerjakan PR itu Ani seldom does homework. The baby, bayinya itu berarti si tok, itu bisa si, bisa he. Jarang menangis. The baby seldom cries. Ingat, masih ingat toh? Kalau sebelum y itu huruf konsonan, y-nya hilang diganti ies. The baby cries. Kemudian Ani belajar bahasa Inggris setiap hari. Ani study English every day. Ani itu sama dengan she. She, he, it suka es. Berarti ini harus ditambahi s. Ingat, sebelum y adalah huruf konsonan, berarti y-nya hilang diganti studies, diganti ies, studies. Kemudian Budi biasanya mencampur adonan. Dawit artinya adonan. Usually itu artinya biasanya. Budi biasanya mencampur. Budi itu sama dengan he. Si, he, it suka es. Berarti tambahi mix berakhiran ik ditambahi es. Budi usually mixes. Nah, mengenai es atau es itu nanti dipelajari lagi di keterangan sebelumnya. Kemudian kalau not berarti itu negatif. I not know. Saya tidak tahu. Dewi Ayu pakai don't. Itu kamu lihat. Dewi Ayu tidaknya pakai do not atau don't. Baik lagi. I berarti ini I don't know. I don't know you well. Saya tidak kenal kamu dengan baik. I pakai don't. Kita tidak bertemu dia. Ini salah juga. Jadi seharusnya Dewi Ayu pakai don't. Don't meet. Kita tidak bertemu dia setiap hari. We don't meet him every day. 14. You pakai apa? You don't lagi. You don't clean. Kemudian they pakai don't lagi. They don't attend. Mereka tidak hadir pertemuan setiap minggu. She, ingat. She, it pakai tidaknya pakai doesn't. Berarti she doesn't study, dia tidak belajar bahasa Prancis. Kemudian he pakai doesn't lagi. He doesn't know, dia tidak tahu saya. She itu pakai doesn't. Kemudian Sinta tidak ngerti matematika. Sinta doesn't understand. Kemudian Sinta dan Ana itu sama dengan mereka. Berarti mereka pakai tidaknya pakai don't. They don't meet me every day. Kemudian tanda tanya ini interrogatif, artinya apakah? Apakah kamu selalu datang? Berarti do-nya di depan. Do you always come? Apakah kamu selalu datang? Kemudian apakah dia selalu makan nasi? Si itu apakah pakai does, berarti menjadi does she usually eat. Kemudian apakah mereka sering belajar? Ya, do they often study. Apakah Ani jarang datang? Pakai Ani berarti si. Does Ani seldom come. Terakhir, apakah dia selalu bertemu? He pakai does lagi. Does he always meet you? Artinya apakah dia selalu bertemu kamu? Ya, cukup mudah kan? Lalu kita lanjutkan untuk aplikasi simple present dalam pembelajaran.
Oke kawan, kita sekarang belajar menerjemahkan. Jadi penerjemahan sederhana dalam bahasa Inggris menggunakan simple present. Kita telling daily activity, bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Biasanya anak-anak di sekolah itu kan disuruh cerita bahasa Inggris kegiatan sehari-hari. Ini salah satu sampel atau contohnya. Menerjemahkan itu sederhana saja. Saya biasanya bangun tidur. Saya itu I. Biasanya usually bangun tidur itu adalah ini adalah subjek, ini adalah predikat. Nah, ingat Dewi Ayu gak doyan es. Dewi Ayu gak tidak suka es, ya pakai verb 1. I usually get up. Pukul itu pakai preposisi at. I usually get up at 4 di pagi hari, itu adalah in the morning. Saya biasanya bangun tidur pukul 4 pagi, itu bahasa Inggrisnya I usually get up at 4 in the morning. Setelah itu bahasa Inggris adalah biasanya sering kesalahan anak-anak itu adalah after that itu salah. Setelah itu adalah afterward. Afterward, saya tidak lupa. Saya itu I tidaknya pakai apa tadi? Dewi Ayu pakai don't. I don't lupa itu adalah forget. I don't forget merapikan tempat tidur. Ingat, kalau ada verb kata kerja ketemu verb lagi itu dipisahkan oleh to. I don't forget to merapikan tempat tidur adalah make a bed. Titik. Jadi setelah itu saya tidak lupa merapikan tempat tidur. Afterward, I don't forget to make a bed. Kemudian itu adalah then saya mandi. I take a bath. I take a bath. Ya. Setelah saya mandi, setelah itu adalah after I take a bath. Setelah saya mandi, after I take a bath, biasanya usually saya membantu ibu. I membantu to help. I help mother. Memasak, I help mother. Cook atau to cook, umumnya pakai to cook. Kenapa? Ingat, kalau ada subjek, predikat, objek, kok ada kata kerja setelah objek itu umumnya pakai to. I help mother to cook. Bukan cooking tapi to cook. Jadi setelah subjek, predikat, kok di sini ada kata kerja itu pakai to verb 1. I help mother to cook. Setelah itu afterward saya sarapan dengan keluarga. Sarapan itu have breakfast dengan itu with keluarga. Misalnya keluarga saya ya my family. Titik. Setelah sarapan after breakfast saya pergi ke sekolah. I go to school. Ya. Kemudian saya pulang sekolah pulang itu I go home. Artinya saya pulang dari sekolah. I go home dari itu from. I go home from school. Ingat pukul itu preposisinya pakai at. I go home from school at 1. At 1 di siang hari itu adalah in the afternoon. Setelah itu afterward saya makan siang. Saya itu I makan siang itu have lunch. Afterward I have lunch. Setelah saya makan siang, after I have lunch, saya biasanya tidur siang. Biasanya itu usually tidur siang itu take a nap. And dan bangun, get up. I usually take a nap and get up.
Pukul 4 sore. At 4 in the sore itu sama siang sama aja. In the afternoon. Setelah itu, afterward saya menyapu rumah. I menyapu itu sweep. I sweep the house. Kemudian then saya mandi. I take a bath. Setelah saya mandi, setelah itu after I take a bath, saya menonton TV. I menonton itu watch. I watch TV. Dan sebelum itu before, and before saya nonton TV, sebelum saya nonton TV, before I watch TV, saya tidak lupa. I pakai tidaknya pakai don't. I don't lupa itu pakai forget. I don't forget to mengerjakan PR. I don't forget to do homework. Ingat, kalau ada verb, ketemu verb itu biasanya dipisahkan sama to. I don't forget to do homework. Setelah saya selesai mengerjakan PR, after I selesai itu adalah finish. Nah, ini ada kata kerja verb. Ketemu verb lagi, diberi to. To verb 1. I finish to do homework. Koma, saya makan malam. I have dinner bersama keluarga saya. Bersama itu adalah together with my family. Nah, kemudian bahasa Inggris adalah then saya nonton TV. I watch TV, nonton TV lagi. I watch TV again. Jadi bahasanya lagi adalah again. Bisa again, bisa anymore. Ini ada again, ada anymore. Ini tambahan ilmu. Kalau anymore itu adalah negatif. Mana gini? Saya datang lagi. I come again. Saya datang lagi. Ini kalimatnya positif. Tapi kalimatnya negatif. Saya tidak datang lagi. I don't come anymore. Itu negatif. Saya menyukai kamu lagi. I like you again. Saya tidak suka kamu lagi. I don't love you anymore. Saya nonton TV lagi sebentar. I watch TV again. Sebentar itu adalah bahasa Inggrisnya for a moment. For a moment boleh, atau bisa juga for a while. For a while juga boleh, sebentar. Oke. Titik. Pukul 9 tepat. At 9 o'clock. Saya pergi tidur. I go to bed. Ingat, pergi tidur bukan I go to, walaupun tidur itu bahasa Inggrisnya sleep, tapi saya pergi itu tidak boleh pakai I go to sleep, tapi I go to bed. Tetapi sebelum tidur, sebelum saya tidur, before I go to bed, biasanya ibu membacakan, usually ibu itu adalah mother, membacakan cerita sejarah. Mother itu padha karo she. Berarti Dewi Ayu ora doyan es, Sihi doyan es. Ibu membacakan cerita sejarah. Mother reads kayak es. Mergo Sihi suka es. Mother reads cerita sejarah. Historical story. Nah, cukup mudah kan? Ya, teman-teman semuanya tetap belajar. Saya yakin kalau kalian belajar pasti bisa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak kenal dengan materi selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. In the last essay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, bye and cheerio.